Nah, sebelum webinar malam ini kita mulai, mari kita buka forum diskusi ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk webinar kali ini rundown acaranya sebagai berikut ya Moms and Dads. Mohon untuk disimak baik-baik. Yang pertama adalah pembukaan, kedua penyampaian materi oleh Dr. Fitri Hartanto, spesialis anak konsultan. Yang ketiga, jawaban dari pertanyaan yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, sesi tanya jawab live jika masih tersedia waktu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk rules atau aturannya sudah disampaikan di grup WhatsApp kemarin ya. Mohon untuk ditaati demi kebaikan bersama. Nah, selanjutnya sebelum saya mulai, izinkan saya untuk membacakan biodata pemateri kita, yaitu Dr. Fitri Hartanto, spesialis anak konsultan terlebih dahulu. Dr. Fitri Hartanto, spesialis anak konsultan, menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Kemudian ini yang menyelesaikan pendidikan dokter umumnya di tahun 1994. Kemudian di tahun 2005 lulus sebagai dokter spesialis anak di universitas yang sama. Kemudian pada atas yang sama pula menyelesaikan pendidikan konsultan tumbuh kembang. Saat ini Dr. Fitri berpraktek di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, di Rumah Sakit Hermina Pandanaran Semarang, di Rumah Sakit Kusuma Praja Semarang. Nah, selain berpraktek sebagai seorang dokter, beliau juga merupakan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI cabang Jawa Tengah. Dan juga beliau ini adalah seorang staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Baik, karena saat ini Dr. Fitri sudah bergabung di tengah-tengah kita, mari kita mulai saja diskusi bersama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Fitri, apa kabarnya hari ini, Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik saja, Mbak Mustika. Saya boleh panggil Mbak, ya? Dok, silahkan, baik. Baik, Dokter. Gitu, ya. Ya. Baik dokter, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kepada Dr. Fitri saya persilahkan untuk menyampaikan materinya ya dok ya. Baik, saya izin share screen. Iya, silahkan dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, selamat malam. Ayah, bunda, mom and dad, ya, parents semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Kita bersyukur ya bisa dipertemukan walaupun secara online di sini kita bisa berdiskusi bersama. Untuk materi yang akan saya bawakan adalah mengenai stimulasi tepat anak cepat berjalan. Nah, kenapa kita harus melakukan stimulasi? Tentu stimulasi adalah salah satu cara ikhtiar kita sebagai orang tua sekaligus ya. Tentunya sebagai orang tua harus mempunyai prinsip kedepannya bahwa anak kita harus lebih baik dari kita. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi apa yang kita lakukan. Baik, mom and dad semua, untuk mengawali saya mengingatkan kembali bahwa kenapa kita harus melakukan pendampingan pada anak, karena dari agama kita khususnya yang Muslim, tentu yang Muslim juga pasti ada mungkin di Alkitabnya ya, ada hal-hal yang terkait dengan kenapa seorang anak itu harus kita dampingi untuk kedepannya menjadi optimal ya. Kalau di dalam Al-Quran di sini surat An-Nisa ayat 9 dikatakan bahwa dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Artinya sebagai orang tua kita harus selalu mendampingi supaya generasi kita berikutnya tidak menjadi generasi yang lemah. Generasi kita ke depannya adalah generasi yang harus lebih kuat dari kita saat ini. Dan untuk itu kita harus menjaga anak-anak kita dengan benar supaya alur
tujuan kita untuk menuju ke masa depan menjadi lebih baik. Baik. Nah, sebelum kita belajar mengenai stimulasi berjalan, ya, bagaimana supaya seorang anak ini bisa cepat melakukan kemampuan berjalan, atau salah satu aspek dari kemampuan dasar anak yaitu aspek gerak kasar, ya, atau motorik kasar. Nah, tentu untuk bisa mengerti bahwa anak ini harus nantinya tercapai tonggak kemampuan perkembangan aspek motoriknya, tentu kita tidak hanya fokus pada aspek motorik saja, tetapi di dalam kemampuan dasar anak itu ada 4 aspek dasar selain aspek motorik kasar. Di situ juga aspek motorik halus ada, bahasa ada, personal, sosial, dan kemandirian juga ada. Nah, sekarang kita akan mengenal apa itu milestone perkembangan. Nah, milestone perkembangan adalah kemampuan perkembangan anak yang harus dicapai dalam kelompok usianya. Nah, tentu para orang tua kadang memahaminya bahwa anak itu berbeda-beda, ya, sendiri-sendiri. Pemahaman yang benar adalah bahwa di tiap kelompok usianya anak itu mempunyai kemampuan yang sama, tetapi cara mencapainya itu dia mempunyai kespesifikan, ya. Dia mempunyai cara tersendiri untuk mencapainya. Nah, sebagai orang tua patokannya adalah bahwa di kelompok usia itu anak harus mencapai kemampuan yang optimal sesuai dengan kemampuan anak-anak di kelompok usianya. Sehingga pada saat kita mengetahui bahwa anak kita di kelompok usia yang sama dengan temannya, teman anak kita kok belum perkembangannya tidak sesuai. Nah, ini sudah menjadi peringatan kita sebagai orang tua bahwa ada sesuatu yang tidak beres, yang harus kita evaluasi kenapa anak kita berbeda. Nah, untuk itu sebagai orang tua kita harus mengenal milestone perkembangan anak, ya. Milestone kemampuan perkembangan dasar anak itu selain gerak kasar, ada gerak halus, ada bahasa, dan mandiri personal sosial, kemandirian dan personal sosial. Dan kemampuan ini harus diasah semua pada saat kita memberikan stimulasi. Dalam memberikan stimulasi, tidak bisa kita hanya fokus pada gerak kasar saja. Kita hanya latih kemampuan jalan anak saja, ya, tanpa mempertimbangkan bagaimana gerak halusnya, tanpa mempertimbangkan bagaimana bahasanya, tanpa mempertimbangkan bagaimana aspek personal sosialnya. Nah, untuk stimulasi pada anak tidak diperkenankan hanya fokus pada hanya satu saja kemampuan dasar anak, sehingga di setiap stimulasi ini harus kita libatkan. Kita mau melatih anak berjalan, libatkan di situ ada aspek bahasanya, mengenalkan, ya. Dengan memberi mainan, anak juga akan belajar motorik halus. Dengan kita berkomunikasi, maka anak ini juga akan mencoba berlatih berkomunikasi, sehingga aspek personal sosialnya juga akan menjadi lebih baik. Nah, ini semua pada dasarnya di setiap kelompok usianya, setiap anak itu adalah sama, sehingga kita sebut sebagai tonggak perkembangan dasar anak. Nah, artinya di usia 0 bulan, gerak kasar, gerak halus, bahasa, personal sosial adalah sama untuk anak kelompok usia 0 sampai 3 bulan. Demikian juga selanjutnya 3 sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan, dan selanjutnya. Dan ini yang harus kita cermati sebagai orang tua, kapan anak kita kita curigai adanya keterlambatan. Nah, berikutnya sebagai orang tua juga harus paham mengenai prinsip-prinsip perkembangan. Nah, prinsip perkembangan ini harus kita cermati karena kalau kita tidak melalui prinsip-prinsip perkembangan yang benar, maka cara memberikan stimulasi kepada anak kita akan salah. Nah, beberapa ciri perkembangan anak
Yang pertama adalah bahwa pola perkembangan anak itu bisa diramalkan. Nah, caranya bagaimana? Dengan kita mengetahui tonggak-tonggak perkembangan anak, maka kita tahu bahwa, oh anak kita nanti 3 bulan harus sudah bisa tengkurap sendiri. Ya. Oh nanti anak kita 6 bulan harus sudah bisa bolak-balik. Nah, selanjutnya juga begitu. Pada saat kita tidak menemukan kemampuan anak sesuai dengan kelompok usia itu, maka sebagai orang tua harus melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita benarkan untuk memberikan stimulasi yang tepat. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa perkembangan itu mempunyai tahap yang berurutan. Jadi setiap milestone atau tonggak perkembangan anak itu tidak bisa melompati. Ya. Anak tidak akan mampu perkembangannya optimal apabila dia melompati kemampuan dasar di atas kelompok usianya terlalu jauh, ya. Kecuali pada saat dia sudah mampu kemampuan perkembangannya satu tingkat di atasnya, kemudian dia melanjutkan kemampuan di atas satu tingkat di atasnya kembali. Nah, ini adalah optimalnya anak. Ya. Jadi jangan ditakutkan kalau anak saya usia 6 bulan kok sudah mulai rambatan ya. Asalkan dia mempunyai tahapan yang berurutan, itu justru optimalnya perkembangan anak. Ya. Kemudian yang ketiga adalah bahwa perkembangan pada tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya. Nah, ini yang menjadikan prinsip bahwa kita harus melakukan stimulasi. Pada saat kita tidak memberikan stimulasi, di tonggak perkembangan 3 bulan misalkan, karena tidak kita stimulasi, anak tidak belajar, karena tidak belajar, maka kemampuannya juga akan tertinggal, maka di tonggak 6 bulannya juga tidak akan terkejar. Ya. Sehingga pada saat kita berikan stimulasi di usia 3 bulan, anak bisa sesuai dengan kemampuannya, maka usia 6 bulan pun dia akan bisa mengejar sesuai dengan kemampuan perkembangannya. Nah, kemudian yang keempat, ini penting ya. Yang keempat ini adalah bahwa perkembangan mempunyai pola yang menetap cephalocaudal. Cephalocaudal itu perkembangan dari atas baru ke bawah. Ya. Seorang anak untuk bisa berjalan harus dia bisa menegakkan kepala dulu pada saat dia tengkurap. Ya. Menegakkan kepala juga 1 bulan bertahap ya, 45 derajat. Ya. 2 bulan 90 derajat. 3 bulan dia sudah mulai mengangkat dadanya. 4 bulan, 5 bulan sudah mengangkat tangannya lurus, ya, mengangkat dadanya dengan keseimbangan yang baik. Nah, baru kemudian dia akan mengangkat pantatnya, dan setelah dia kuat atas dan pantat, maka dia akan kita istilahkan ongkong-ongkong. Nah, pada saat ongkong-ongkong itulah tanda alamiah bahwa tulang belakang anak sudah siap menopang sebagian beban tubuhnya. Artinya, kalau kita mau melatih duduk, ya di usia itulah anak ini bisa dilatih untuk duduk. Jangan sebelum tanda alamiahnya muncul, kita paksakan anak untuk didudukkan. Nah, ini tidak benar. Karena pada saat dia belum kuat struktur tulang belakangnya, maka seorang anak pada saat didudukkan terpaksa, maka dia akan menyeimbangkan dengan membungkukkan kepalanya, sehingga kalau kebiasaan itu terjadi, anak itu akan mengalami gangguan tulang belakang yang kita sebut kyphosis. Ya. Tetapi kalau kita paksa, ya kita dudukkan, kita pegang, maka dia juga akan menyeimbangkan dengan cara miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah, kalau dia sudah terbiasa seperti ini, maka kedepannya dia akan menjadi kelainan tulang yang kita sebut sebagai skoliosis. Nah, untuk itu, untuk melatih perkembangan motorik anak harus sesuai dengan urutan-urutan cephalocaudal. Ya, begitu tulang belakangnya udah siap, dia udah mulai merangkak. Begitu dia udah mulai merangkak,
dia mulai mengait sesuatu untuk berdiri. Nah, disitulah tanda alamiah kalau anak ini sudah bisa menopang semua beban tubuhnya, sehingga kita bisa melatihnya untuk stimulasi berjalan. Nah, berikutnya kita coba membedakan apa sih stimulasi, refleks, dan intervensi. Nah, ini sebetulnya istilah-istilah umum ya yang sering dipakai medis ya, tetapi sudah umum, di mana kita sebagai orang tua harus bisa membedakan ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang kita sebut stimulasi. Stimulasi adalah cara menguatkan kemampuan perkembangan dasar anak sesuai kelompok usia dan merangsang kemampuan perkembangan satu kelompok usia di atasnya sehingga perkembangannya akan berlangsung secara optimal. Artinya, pada saat anak sudah mampu usia 0 bulan, maka kita harus latih supaya dia nanti di usia 3 bulan ya terpenuhi kemampuan dasarnya. Ya. Artinya, kalau dia terpenuhi kemampuan dasarnya, maka anak ini akan menjadi anak yang normal. Ya. Kalau 2 bulan sudah terpenuhi, kemudian dia belajar lagi, sudah memenuhi sesuai dengan kemampuan 6 bulan, tidak ada masalah, karena dia berurutan. Ya. Tetapi kalau dia melompat, ya, belum waktunya tengkurap sendiri, kemudian kita suruh sesuai dengan kemampuan kelompok usia 8-9 bulan, merangkak. Nah, ini yang tidak benar, karena dia melompati tonggak perkembangannya. Nah, ini namanya bukan stimulasi, ini namanya overstimulasi, memberikan stimulasi yang berlebihan, sehingga yang terjadi justru malah gangguan pada anak. Kemudian, intervensi. Nah, apa yang disebut intervensi? Intervensi adalah melakukan tindakan koreksi dengan memanfaatkan plastisitas otak untuk memperbaiki penyimpangan tumbuh kembang agar kembali normal atau penyimpangan tidak terlalu berat. Artinya begini, pada saat anak ya di usia 12 bulan ternyata kemampuan dasarnya tidak sesuai usia 12 bulan, tetapi kemampuan dasarnya sesuai usia 3 bulan, ya, sebagai contoh motorik ya, anak mestinya 12 bulan udah bisa jalan atau rambatan. Ya. Tetapi anak ini belum bisa jalan atau rambatan. Begitu kita lihat kemampuan usia 9 bulan, anak mestinya merangkak, ya, tetap belum bisa, bolak-balik juga belum bisa, baru bisa tengkurap, artinya kemampuan dasar anak ini masih sesuai usia 3 bulan. Nah, bagaimana cara memberikan intervensinya? Bukan melakukan stimulasi di usia 12 bulan, melatih berjalan, bukan, tetapi dengan cara melatih anak untuk bisa mengangkat dadanya dengan tangan tegak lurus dan keseimbangannya kuat dan baik, sehingga anak ini nanti akan bisa ongkong-ongkong, kemudian latihan merangkak, dan akan merambat, selanjutnya akan berjalan. Nah, kemudian yang kita sebut red flag itu apa? Tanda bahaya perkembangan ini. Tanda bahaya perkembangan adalah batas usia terakhir kemampuan perkembangan yang seharusnya bisa dilakukan anak dalam kelompok usianya. Artinya, anak usia 3 bulan, batas terakhirnya adalah sebelum dia masuk ke usia 4 bulan, ya 4-6 bulan kemampuannya sudah berbeda dengan usia 0-3 bulan. Sehingga kalau dia sudah hampir sampai ke masuk kelompok 6 bulan atau 4-6 bulan, maka ini sudah suatu red flag. Ya. Begitu juga pada saat usia 9 bulan, dia belum bisa merangkak juga, padahal di 12 bulan dia harus jalan. Maka inilah red flag yang harus kita perhatikan bahwa anak kita terlambat. Ya. Nah, ini adalah gambaran secara umum ya bagaimana seorang anak di kemampuan dasar, motorik kasarnya, motorik halus, bahasa, personal sosial harus sesuai dengan tonggak perkembangan kelompok usianya. Ya, ini sebagai contoh motorik kasarnya, anak usia 3 bulan harus sudah bisa tengkurap sendiri, 6 bulan harus sudah bisa ongkong-ongkong, ya, 7 bulan duduk, ya, kemudian
dia setelah duduk capek, dia pengen meraih sesuatu, dia akan merangkak, dia kemudian pengen belajar berdiri, dia ke pojokan mengait sesuatu, mencoba untuk berdiri. Nah, disitulah tanda alamiah kalau anak ini sudah bisa dilatih stimulasi berjalan. Nah, stimulasi berjalan. Bagaimana stimulasi yang tepat? Sebelum kita melakukan stimulasi berjalan yang tepat, maka prinsip stimulasi ini harus kita pahami, di mana setiap stimulasi itu harus ada interaksi. Ya. Kalau stimulasi tidak ada interaksi, itu bukan stimulasi, yaitu pemaksaan. Nah, prinsip pertama harus ada interaksi. Yang kedua, dilakukan dengan kasih sayang. Ya. Yang ketiga, tidak membahayakan anak ya dalam melatih. Yang berikutnya, nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya, harus sesuai dengan kelompok usianya dan mencakup semua aspek perkembangan dasar anak. Jadi bukan satu kemampuan dasar saja, ya tidak fokus pada satu kemampuan dasar saja. Nah, sekarang kapan waktu yang tepat stimulasi berjalan? Nah, seperti di awal tadi sudah saya sampaikan, ada tanda alami seorang anak itu untuk bisa kita tingkatkan kemampuan motoriknya. Sebagai contoh, kesiapan bayi saat berjalan seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini sudah mulainya menghilangnya refleks, ya, refleks primitif, refleks yang dibawa bayi sejak lahir. Contohnya walking reflex atau dance reflex. Walking reflex itu begitu bayi baru lahir kita taruh, ya, kita kakinya kita tempelkan di meja saja sudah seperti anak jalan. Tetapi itu sebetulnya bukan, wah, anak saya sudah bisa jalan, bukan seperti itu, ya. Hanya refleks di situ terjadi karena proses sensitivitas di usia-usia awalnya terhadap respon itu memang berlebihan. Nah, pada saat refleks itu tidak menghilang di usia yang sudah saatnya dia berlatih untuk latihan stimulasi berjalan, maka ini menjadi masalah, ya. Yang kedua, hilangnya refleks plantar. Ya, refleks plantar itu kaki selalu nyengkrem, ya, menekuk ke bawah. Nah, kalau ini belum hilang, kedua refleks ini belum hilang, kita harus lihat apakah ada masalah terhadap maturasi atau tingkat kematangan dari sel-sel saraf di otak. Nah, seringkali anak-anak dengan masalah resiko yang dihadapinya pada saat bayi menjadikan refleks-refleks ini berkepanjangan, ya, sehingga terjadi yang kita sebut sebagai cerebral palsy. Kemudian yang khas di sini tanda alamiahnya adalah bayi merangkak menuju tepian ruangan untuk meraih sesuatu dan mencoba berdiri. Ya. Nah, seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa untuk belajar berjalan, maka di kemampuan awal, ya, salah satu contoh ini tengkurap, dia harus kita kejar dulu di usia 3 bulan. Kita harus kejar supaya anak ini sudah bisa berdiri. Nah, untuk menstimulasinya bagaimana? Lakukan stimulasi tengkurap. Ya, kapan? Ya, biasanya setelah puput lah, ya. Tali pusat sudah lepas, nah, orang tua tidak takut, berikan pendampingan pada orang tua bahwa anak harus dilatih. Untuk anak, orang tua tidak boleh takut, ya. Tidak boleh takut, tetapi harus hati-hati. Nah, bagaimana cara hati-hatinya? Sebagai contoh, menengkurapkannya sebelum diberikan ASI, ya, sebelum minum. Nah, ini hati-hatian, ya. Kemudian bertahap, yang tadinya 3 menit, 5 menit, ya, 7 menit, sampai 10 menit, kita berikan secara kontinu, terus-menerus. Minimal sehari bisa dilakukan. Kemudian setelah anak berhasil tengkurap sendiri dan tangannya kuat,
dan yang lurus, Tahapan keseimbangannya bagus dan stimulasi dia udah merangkap. mulai mengangkat Posisikan bayi pantatnya, tengkurap. kita bisa mulai Orang tua melatih posisi bersimpuh dengan memposisikan kaki anak di antara merangkak. kedua Kita lututnya. bisa lakukan seperti ini. Ini kebetulan anak yang terlambat perkembangannya. Pegang pinggang bayi. Kita berikan intervensi, ya, bukan stimulasi. Ini hanya karena kalau anak ini terlambat, Kemudian tarik ke arah belakang sehingga posisi bayi stimulasi seperti kita merangkap. mengejar satu kelompok usia di atasnya, di kelompok usia yang akan kita tujukan. Nah, ini salah satu contoh. Pertahankan beberapa saat posisi ini bertahap dari 5 sampai 15 menit. Lihat di IG saya. Kemudian, nah sekarang tahapan stimulasi berjalan. Apa yang harus kita lakukan? Ada 3 tahapan untuk melatih stimulasi berjalan pada anak. Tahap pertama, kita harus melatih tumpuan dari kaki anak. Ya. Jadi begitu anak sudah meraih dengan memegang sesuatu kemudian meraih, itu tanda kalau anak secara alamiah sudah bisa diberikan stimulasi berjalan. Tahap pertama yaitu dengan melatih tumpuan beban tubuhnya pada kaki. Nah, untuk itu anak harus dilajarkan atau dilatih untuk berdiri berlama-lama. Nah, supaya bisa berdiri berlama-lama, mainannya kita berikan di atas meja atau di atas kursi yang kira-kira bisa sesuai dengan saat anak berdiri. Ya. Kemudian tujuan stimulasi berdiri berlama-lama adalah melatih keseimbangan tubuh anak, mempertahankan berbagai macam posisi dari tubuh anak pada saat dia bermain kan, pada saat dipanggil dia akan ke kiri, ke kanan, ya, menengok, dan itu adalah perlu belajar keseimbangan di situ. Ya, kemudian transfer weight bearing, berat tubuhnya mulai dia tertuju pada satu titik tumpuan kaki, ya, sehingga pada kasus-kasus anak dengan flat foot, ya, itu akan menjadi masalah tersendiri karena belajar keseimbangannya akan lebih lama, ya, sehingga kita perlu memberikan cara yang tepat untuk anak-anak dengan kasus kaki datar ini. Kemudian di tahap kedua, setelah anak ini berhasil mempertahankan tubuhnya dengan tumpuan di kakinya, maka kita harus kuatkan otot-otot paha, ya, dengan cara melatih duduk berdiri. Ya. Nah, caranya adalah kita gunakan tempat duduk yang tingginya sejajar sesuai dengan lutut kaki saat anak duduk. Ya. Kemudian kita angkat. Pertama-tama kita angkat dengan 2 tangan, ya, dengan 2 tangan. Ayo nak, ya, berdiri, kita bantu 2 tangan. Ya. Setelah lancar, ya, baru kita berikan bantuan hanya dengan 1 tangan. Ya. Ayo nak, ya, dengan 1 tangan dia sudah mudah untuk berdiri sendiri. Kita selanjutnya tanpa bantuan tangan. Ayo nak, adik berdiri sendiri. Nah, begitu dia sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan tangan, artinya kemampuan otot-otot lutut itu sudah kuat untuk belajar berjalan. Ya. Nah, latihan ini bisa dilakukan sekitar sekitar 5 sampai 8 kali, ya, bertahap gitu. Nah, lama menahan berdirinya kita bisa biasanya dengan ketukan, ya. Pada saat dia sudah duduk, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 kali kita angkat lagi, ya. Kemudian dengan ketukan yang sama kita dudukkan lagi, kita angkat lagi. Nah, kemudian tahap 3, ya, stimulasi berjalan tahap 3. Nah, baru setelah tumpuannya kuat, ya, kemampuan otot-otot pahanya, pinggulnya kuat,
kemudian anak ini bisa kita latih untuk berjalan, ya. Nah, caranya dalam melatih berjalan atau melatih bergerak, jangan gunakan pada saat melatih itu anak mencoba mengait tangan kita untuk membantu meringankan beban tubuhnya, ya. Caranya dititah, ya. Makanya kalau melatih berjalan anak jangan dititah, ya. Tapi dengan lakukan pada tempat yang datar, ya, tidak lentur, bantulah dari belakang saat anak mendorong kursi, ya, atau barang ke depan untuk menjaga anak tidak jatuh ke belakang, ya. Nah, memegangnya tidak dengan dititah begini, tetapi kita bisa pegangin hanya dengan satu tangan dan letaknya di bawah bahu, ya. Karena kalau di atas bahu, tangannya pasti dia akan gandul. Tetapi pada saat anak kita gandeng, ya, dia tidak akan gandul. Kalau gandul itu berarti beban tubuhnya anak kita bantu. Nah, kalau beban tubuhnya anak kita bantu, anak tidak berlatih pada dengan beban tubuhnya sendiri, dengan tumpuan kakinya. Ya. Nah, kemudian juga jangan melatih anak dengan baby walker, ya. Dari hasil penelitian, baby walker tidak memberikan manfaat untuk mempercepat perkembangan jalan, tetapi justru angka kecelakaannya cukup tinggi, sehingga dokter anak pun akan melarang penggunaan baby walker ini, ya. Kemudian jangan melakukan tetah, ya, ini tadi saya sudah jelaskan, ya, karena dengan tetah membiarkan anak menggantungkan beban tubuhnya pada tangan pengasuh atau tangan kita, ya, pada saat dia berjalan. Nah, berikut video yang bisa kita lihat seorang anak, ya. Simulasi berjalan tahap Ya, ini 1. sudah bisa merangkak, 1. ya. Berikan mainan Kemudian di dia atas meraih. meja atau Ini kursi siap yang untuk dapat dijangkau latihan oleh anak. stimulasi berjalan. Nah, usahain mainan. Nah, ini 2. mainannya Buatlah terlalu anak banyak, tertarik ya. pada mainan di Jangan atas gunakan kursi atau meja sehingga stimulasi anak dengan mainan yang berlama-lama terlalu untuk banyak. Dia berdiri. terdistrak, Tujuan kemudian malah stimulasi tidak tahap fokus 1, pada 1. mainannya. Melatih keseimbangan tubuh anak. 2. Mempertahankan berbagai macam posisi tubuh. 3. Menjaga berat tubuh pada satu tumpuan di kaki. 4. Menyediakan pola acuan dan stabilitas untuk gerakan selektif dari mata, kepala, atau tubuh kita. Tahap kedua, stimulasi duduk berdiri. 1. Gunakan tempat duduk anak yang tingginya sejajar dengan lutut anak untuk melakukan stimulasi. 2. Dalam posisi duduk, anak dibantu untuk dapat berdiri dengan cara menarik masing-masing kedua tangan anak ke depan dengan sudut 45 derajat menggunakan masing-masing tangan kita. 3. Setelah berdiri, berikan beberapa waktu untuk dapat menahan berdirinya tanpa berpegangan. Ya, ini latihan keseimbangan juga. 4. Setiap selesai latihan bertahan berdiri, anak didudukkan kembali. Berikan waktu istirahat untuk anak 1-3 kali 8 ketukan dan dilanjutkan kembali. Latihan 1 siklus, duduk, berdiri, bertahan, kemudian duduk lagi, bisa dilakukan berulang selama 8 kali 15 menit sehari. Stimulasi tahap 3, melatih bergerak. Lakukan pada tempat yang datar atau tidak lentur. Jadi prinsipnya bahwa stimulasi yang kita berikan pada anak-anak adalah dengan suasana yang
menyenangkan, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilengkapi dengan pada saat tanya jawab. Begitu Mbak Mustika, saya akhiri presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik dokter, terima kasih banyak untuk pemaparan materinya. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan, Dok, pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan sebelumnya ya, Dok, lewat Ya, silakan. lewat grup WA sebelumnya. Jadi, saya mulai dari pertanyaan yang pertama, dokter. Ya. Metode apa dan menggunakan alat apa yang paling tepat dan benar agar anak bisa cepat berjalan? Begitu, Dok. Ya, baik, langsung dijawab. Ya, silakan dokter. Yang tanya, ya, saya kira pertanyaannya bagus, ya, karena tidak setiap alat permainan itu menguntungkan buat anak. Ya, salah satunya baby walker itu sangat tidak menguntungkan untuk anak berlatih berjalan. Ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saat anak siap untuk berlatih berjalan, maka prinsipnya dia harus menumpu kuat, ya. Ada kekuatan otot untuk berjalan, otot paha, ya. Kemudian baru kita latih keseimbangan dengan cara dia harus mulai berlatih untuk bergerak. Nah, alat-alat bagaimana yang harus kita berikan pada anak saat melatih seperti itu? Saya sarankan lebih baik menggunakan kursi, ya. Kursi itu alat yang cukup murah, sederhana, di mana pada saat anak mulai di tahap 3, mulai belajar bergerak, kita bisa di belakangnya, anak mendorong kursi, ya, dan itu sangat efektif sekali pada saat anak belajar di tahap 3, belajar bergerak, ya. Jadi bisa gunakan alat yang sederhana, tetapi lebih efektif dibanding alat yang mahal, tetapi angka kecelakaannya tinggi malah, ya, dan tidak membantu anak untuk perkembangan tahapan tadi tidak tercapai. Ya. Begitu Mbak Mustika. Baik, jadi ini ya dok ya, ke kursi ya yang paling praktis dan ada Ya, di tiap rumah gitu ya dok ya? betul. Uh, Stimulasi itu sebetulnya apa yang ada di rumah, yang penting tidak membahayakan, ya, ya, anak nyaman dengan alat itu, dan bisa kita gunakan untuk pembelajaran, lakukan dengan menggunakan alat yang ada. baik. Soalnya kan ada di marketplace gitu banyak yang menawarkan itu dok kan ya pakai kain gitu. Betul, Di, ya. Namanya juga jualan ya. Iya baik dokter. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya dokter ya. Baik. Oke ya. Bagaimana cara agar anak tidak jinjit saat latihan berjalan? Terdengar jelas, Dok? Ya, baik. Ya. Jadi Silakan. pada saat anak masih jinjit, artinya sebagian saraf di telapak kakinya masih sensitif di situ. Ya. Sehingga kita harus melatihnya. Nah, caranya pada setiap kita melatih anak di tahap berdiri, tidak boleh menggunakan sendal, tidak boleh menggunakan kaos kaki. Ya. Justru kalau bisa di tempat yang kasar, ya, di tempat yang kasar, ya, supaya saraf-saraf itu di telapak kakinya terbiasa dengan stimulasi atau rangsangan terhadap benda-benda yang lebih kasar di situ. Jadi kalau dia sudah terbiasa, maka saraf-saraf itu juga akan membiasakan. Nah, kalau sudah terbiasa, tentu dia pada saat dia belajar jalan, dia akan tidak, bahasa Jawanya risih, ya, tidak sensitif pada saat
saraf itu mendapat rangsangan. Ya. Nah, beberapa latihan yang perlu dilakukan adalah seperti itu. Ya, jangan menghambat atau ada sepatu, sendal, kaos kaki, ya itu menghambat stimulasi rangsangan yang dari lantai atau dari permukaan yang dia akan injak. Ya. Cukup jelas? Bagaimana Ibu-Ibu jelas? Ya, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dokter, yang nomor 3. Ya. Suara saya jelas nggak ya, Dok ya? Ya, jelas ya? Jelas ya. Nah, untuk yang nomor 3, Dokter, apakah setiap anak harus melewati tahap merangkak sebelum belajar berdiri atau berjalan? Nah, ini banyak nih, Dok, yang bertanya seperti ini. Jadi, apakah tidak masalah jika langsung berjalan, tidak melewati merangkak dahulu? Gitu. Ya. Silakan, Dokter. Baik, saya coba jawab ya. Ya. Jadi begini, kenapa ada anak yang merangkak, ada anak yang tidak merangkak? Kira-kira yang optimal yang mana? Nah, untuk menjawab ini, saya akan memberi gambaran dulu. Otot bergerak, ya, otot bergerak itu yang menyuruh adalah saraf. Pada saat anak ini merangkak, maka otot-otot semua akan bekerja, menopang tulang. Ya. Jadi kalau anak ngesot, artinya ada sebagian otot yang tidak bekerja, karena tidak bisa mengangkat tulang. Nah, kalau otot itu tidak bekerja, artinya sebagian sarafnya tidak mensaraf ini dengan baik. Ya. Nah, saraf itu yang menyuruh ada di otak. Nah, di situ ada area yang saling berkepentingan, di antaranya motorik halus, bahasa. Ya. Nah, kadang-kadang anak yang tidak melalui tahap itu, motorik halusnya, jadi sebagai bentuk stimulasi, tidak ada salahnya kita optimalkan perkembangan anak kita supaya dia mempunyai sel-sel otak yang semua bekerja. Karena pada saat anak tidak merangkak, tentu ada otot yang tidak disarafi dengan baik. Ya. Walaupun ada beberapa yang mengatakan bahwa merangkak bukan milestone perkembangan, tapi kalau menurut saya merangkak adalah milestone perkembangan, ya, karena di situ banyak keuntungannya, melatih keseimbangan, ya, melatih bagaimana cara anak ini melihat lingkungannya, kemudian menggunakan otot secara optimal, itu harus kita capai. Ya. Jadi keterangan ini bisa memahamkan kenapa kita harus mengupayakan anak merangkak. Ya. Gimana? Dokter. Ya, Dokter Fitri. Ya. Halo, Dok. Halo. Ya. Harus melewati merangkak dulu ya, Dok. Kalaupun memang sudah ingin berjalan, distimulasi untuk merangkaknya begitu ya, Dok ya? Ya, sebisa mungkin kita optimalkan dengan melatih merangkak dulu. Ya, karena dengan melatih merangkak. Jelas suara saya? Maaf. Halo, dengar. Dokter? Ya. Ya, baik. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh, Dok? Baik, silakan. Ya. Untuk pertanyaan yang keempat ini agak panjang ya, Dok ya. Ya. Ini saya bacakan dulu, Dokter. Jadi
Anak saya bisa merangkak di usia 6 bulan, bisa duduk usia 7 bulan, langsung bisa berdiri, berpegang, dan nggak lama kemudian merambat, naik tangga, naik turun sofa atau ranjang. Semuanya tanpa saya dorong. Saya hanya memberi kesempatan ketika dia terlihat mau melakukan sesuatu. Namun, sekarang di usianya yang 10 bulan, masih belum bisa berdiri sendiri. Kalau sedang ingin berdiri, lalu saya lepas, langsung jongkok atau cari pegangan. Namun dia senang dititah keliling rumah atau kadang pakai push walker. Nah, mengingat perkembangan motoriknya di awal yang sangat cepat tanpa harus saya dorong atau stimulasi, saya bertanya-tanya, Dok, mengapa akhir-akhir ini menjadi stagnan? Apakah memang ada fase-fase ketika seorang anak itu menguatkan? Apakah cukup jelas? Sudah Saya jelas bacakan. ya. Jadi pertanyaan salah satu mam ya. Jadi Jelas. tandanya sebetulnya di awal anak mempunyai potensi yang optimal sampai melalui kelompok usianya dia sudah tercapai ya secara berurutan. Hanya saja kemampuan kemandirian personal sosial adik terganggu. Halo? Kok masih tetap saja ya? Ya, halo dokter. Ya, silahkan dokter lanjut. Jadi sebetulnya adik mampu untuk berjalan, hanya karena dia tidak pede, ya. Ini terkait dengan pola asuh. Ya, pola asuh orang tua yang terlalu permisif itu selalu melayani. Ya, adik pada saat menangis sedikit sudah ditolong, ya dengan harapan adik tidak nangis. Nah, ini yang menjadikan anak tidak mau berusaha. Kalau tidak mau berusaha, anak akan kurang dalam belajar. Nah, kalau kurang dalam belajar tentu yang tadinya bisa cepat menjadi lambat. Nah, sebagai orang tua, makanya di dalam melakukan stimulasi tidak hanya satu aspek saja, ya, semua aspek. Nah, beri kesempatan anak untuk belajar. Ya. Walaupun dia nangis, tugas kita orang tua adalah mendampingi dia, bukan melayani dia. Dan bukan memaksa dia. Jadi mendampingi itu memberi kesempatan anak belajar. Ya, menguatkan dia bahwa dia sebetulnya sudah mampu. Ya, contohnya, Anda sudah bisa kok, ya, ayo sini sama mama. Ya, mungkin awalnya cuma 2-3 langkah. Oke, wah, dia pintar. Diberikan pujian. Nah, selanjutnya begitu ada penambahan kemampuan, berikan pujian supaya rasa percaya diri anak menjadi lebih kuat. Tetapi pada saat setiap nangis anak ini ditolong, maka dia akan selalu belajar bahwa aku nggak mau belajar, aku cukup nangis sudah dapat bunganya kok. Nah, ini nanti ke depannya perkembangannya pasti semua aspek dari perkembangan anak pasti akan terganggu. Ya, tentunya di pola asuh ya masalah ini. Ya, bukan adik kenapa-kenapa secara fisik. Karena di awal sebetulnya adik mempunyai kemampuan yang lebih. Nah, makanya tugas kita sebagai orang tua itu selalu mendampingi di setiap fase-fase kehidupan anak. Nah, awalnya dia optimal, tetapi kalau tidak kita dampingi terus, lama-lama akan menjadi terganggu juga. Ya, jadi harus konsisten. Ya, begitu, Mbak. Halo? Mohon maaf. Suara Jelas saya jelas? dokter, suara dokter jelas. Ya. Apakah suara saya
Jelas ataukah masih putus-putus? Sudah jelas. Ya, sudah jelas ya dok ya? Baik dokter, Ya, itu tadi jawaban yang dokter sampaikan jawab pertanyaan yang lain ya dokter, malah justru. Nah, oke. saya ulang yang ini tadi dok. Jadi kalau ada seorang anak yang dia di usia 6 bulan, itu perkembangannya sangat pesat dokter. Tetapi ketika di umur 10 bulan, dia stagnan. Nah, ini ibunya bertanya, apakah memang ada fase-fase anak itu seperti memperkuat skill-skillsnya begitu dok? Ataukah itu kurang stimulasi dari si orang tua begitu dok? Ya, yang kasus Terdengar ini jelas hanya nggak ya karena dok? pola asuh saja. Ya, terdengar. Karena pola asuh ya dok ya? Hanya pola asuh saja. Kemampuan anak di awal itu optimal memang. Tapi setelah itu, karena anak sudah tahu bahwa setiap dia menangis dilayani, maka dia gunakan kesempatan itu. Setiap disuruh, dia nggak mau. Ya. Nah, pentingnya di sini sebagai orang tua adalah memberi kesempatan dia belajar. Ya, mensupport, tidak melayani, tidak memaksa, tetapi beri kesempatan dia belajar. Begitu ya. Baik. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya ya dok ya. Mohon maaf suara saya tadi putus-putus. Baik, untuk pertanyaan kelima dokter, bayi saya usia 10 bulan. Saat ini sedang senang-senangnya mendorong push walker, galon, kursi. Padahal stimulasi jalan tahap 2, yaitu berdiri dari posisi duduk tanpa bantuan, belum berhasil. Nah, bayi cenderung tidak happy ketika saya stimulasi tahap 2. Apakah langkah-langkah yang harus saya ambil? Apakah harus tetap lulus dulu tahap 2 atau bisa dilanjutkan tahap yang tadi sudah mulai mendorong, yaitu tahap 3, dokter? Ya. Ya, baik. Jadi tahap 2 itu kita lakukan stimulasi supaya anak-adik di dalam latihan berjalan lebih cepat. Karena pada saat latihan duduk berdiri itu menguatkan otot-otot paha. Ya, pada saat dia sudah bergerak, keseimbangannya akan lebih kuat, ya. Kemudian tumpuannya juga akan lebih kuat, ya. Nah, bagaimana kalau dia sudah melalui tahap 2, artinya langsung ke tahap 3, tetap kita berikan kesempatan dia berlatih tahap 2, ya, tetapi dengan rasa nyaman. Ya, kalau memang tidak nyaman, kita tunda dulu, ya. Bagaimana supaya nyaman, aja adik bermain dulu, ya. Bermain biasa, ketawa-ketawa, "Yuk Dik, ya, duduk dulu yuk," ya. Setelah dia duduk, diangkat sedikit, pinter, ya. Duduk lagi, ya, sambil bernyanyi boleh, ya. Duduk berdiri, ya, sambil bernyanyi, sambil bermain, apapun di situ kita bisa kok alihkan perhatian anak yang tadinya tidak mau, karena perhatian ke kita, ada interaksi di situ, akhirnya anak akan mau, ya. Jadi tidak masalah, ya, walaupun dia sudah belajar mendorong galon, ya, tetapi untuk bisa cepat lagi, untuk dia bisa berjalan, supaya dia seimbang, lakukan tahap 2 untuk stimulasi berjalan. Ya, baik. Apakah cukup dokter? Ya. Ya, cukup untuk jawabannya. Saya kira sudah cukup ya jawabannya. Baik. Lanjut ke 3 pertanyaan terakhir ya dok ya. Ya. Baik. Anak ini pertanyaannya dok. Anak saya usia 13 bulan 14 hari. Masih takut buat berjalan tanpa pegangan. Berapa kali? 1-3 langkah kecil. Kami stimulasi dengan titah dan segala benda yang ada di rumah. Tetapi agaknya si anak masih ragu atau takut. Bagaimana ya dok, cara memberikan motivasi kepada si anak? Memotivasi anak kecil nih dok. Ya. Silakan dokter dijawab.
memotivasi anak kecil itu sebetulnya mudah. Asal dia melihat kita nggak cemas, kita senang-senang aja, tidak merasakan bahwa dia cemas terhadap dirinya sendiri, anak akan lebih percaya kok. Artinya kalau kita cemas, anak juga tambah cemas. Ya. Anak minta dilayanin terus. Sehingga kita sebagai orang tua harus yakin bahwa anak kita mampu. Ya. Anak dalam belajar menangis hal yang biasa, karena cara dia untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau cara yang salah ini diterus-teruskan, maka anaknya akan terbiasa menggunakan cara yang salah. Dan dia menganggap cara yang salah ini menjadi suatu kebenaran. Nah, kalau sudah seperti ini, pasti ke depannya anak tidak akan percaya diri. Nah, kalau anak tidak percaya diri, bukan hanya kemandirian saja, tetapi aspek sosialisasi juga akan terpengaruh. Anak sulit bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan orang lain. Nah, sehingga tugas kita adalah memupuk kepercayaan diri anak ini dengan cara memberikan support, dorongan, semangat setiap dia ada usaha yang dia sudah lakukan. Ya. Tadi seperti di awal, satu langkah saja dia bisa mandiri tanpa kita gandeng, tanpa kita titah. Berikan dorongan eh, apa, semangat di situ kepada anak. Ya. Anak lama-lama akan percaya diri kok. Oh iya saya bisa. Nah, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, akhirnya juga anak akan bisa berjalan. Ya. Jadi sebagai orang tua harus percaya bahwa anak kita mampu kalau memang sudah sesuai dengan urutan perkembangannya, pasti mampu kalau dia sudah sesuai dengan urutan. Ya, jadi sekali lagi jangan melayaninya, anak minta dititah, kita layani dititah. Nah itu yang kurang kurang sesuai dengan cara stimulasi yang benar. Ya, baik. Baik, dokter. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya Mas ini dok dengan anak perasaan anak atau moodinya anak nih. Dokter, apa yang harus dilakukan orang tua jika anaknya itu tidak mood atau tidak mau bahkan menangis saat dicoba stimulasi untuk berjalan atau dari duduk ke berdiri? Apakah harus dipaksa atau menunggu si anak ini mood dulu begitu, Dok? Ya. Jadi Monggo, dokter. dalam memberikan stimulasi kita tidak boleh memaksa anak. Nah, supaya anak tidak menangis bagaimana? Pendekatan orang tua dengan anak tentu sudah mempunyai cara-cara tersendiri. Nah, gunakan itu. Ya, mungkin awalnya dengan bermain apa, nyanyi-nyanyi bersama, ya, atau bermain bersama dulu, ya, kemudian baru target pembelajaran. Nah, tidak bisa kita pastikan, ayo adik sekarang belajar jalan, ya, nggak bisa seperti itu. Ya, tapi dengan interaksi dulu ya, anak nyaman, seneng pada saat kita ajak interaksi, baru kita ayo dek kita belajar yuk. Nah, yang penting pada saat dia menangis, tentu kita tidak boleh memaksakan karena hasilnya tidak akan ada. Ya. Karena itu suatu pemaksaan. Sekali lagi tugas kita bukan memaksa sebagai orang tua. Ya. Tugas kita bukan melayani, tapi tugas kita memberi kesempatan dia belajar, ya mendampingi intinya, ya, bukan melayani, bukan memaksa. Kalau nangis kita tetap suruh latihan itu namanya memaksa, ya, dan tidak akan ada hasilnya. Begitu ya, Mbak Iya. Mustika. Iya. Baik dokter, pertanyaan terakhir dari yang sudah terkumpul dokter, ini anak saya 12 bulan belum mau berdiri kalau di tempat yang kasar atau yang lantai begitu dokter. Tetapi kalau di kasur malah justru mau berdiri sendiri. Nah itu bagaimana ya dok menstimulasinya? Ya, jadi kembali lagi kita kenalkan stimulasi kasar di permukaan lantai,
Ya, pada saat kita melatih berjalan anak, tidak menggunakan kaos kaki, ya, tidak menggunakan sendal, tidak menggunakan sepatu, supaya saraf-saraf di situ bisa adaptasi, ya, berespon dengan permukaan yang kasar. Karena prinsipnya anak itu hanya biasa kalau dibiasakan, ya. Jadi supaya dia biasa ya kita biasakan. Ya, kalau dia biasanya di tempat tidur, dia akan senang di tempat tidur. Nah, sekarang kita akan biasakan tidak di tempat tidur, ya kita coba latih tidak di tempat tidur. Ya, begitu. Ya, ada hubungannya dengan saraf-saraf yang terlalu sensitif di telapak kakinya. Nah, ini perlu kita stimulasi supaya dia bisa beradaptasi. Ya, cukup dokter? Ya. Ya, baik. Ini masih ada waktu sekitar 27 menit ya. Silahkan bagi Moms and Dad untuk mengajukan pertanyaan lewat fitur chatting di aplikasi Zoom. Ini saya bacakan yang sudah mengajukan pertanyaan ya dok ya. Ya, baik. Dokter mohon. Tolong dibacakan saja ya. Ya, dokter mohon dijelaskan kembali bagaimana cara tetah yang benar. Begitu dok, ini pertanyaan dari Miss Tiara. Ya, baik. Titah tidak kita sarankan. Yang kita sarankan menggandeng. Ya, menggandeng itu tangan kita di bawah bahu. Ya, kalau titah pasti di atas bahu. Nah, dengan titah anak tidak belajar menumpu tumpuan dengan beban tubuhnya sendiri. Ya, tetapi kalau dengan menggandeng pasti dia akan menumpu beban tubuhnya, hanya karena keseimbangannya belum sempurna, dia butuh pegangan. Nah, kita bantu dengan tangan kita, hanya untuk dipegang, ya, bukan untuk gandul. Ya, kalau dititah pasti dia akan gandul di situ. Ya, paham ya? Ya. Baik dokter. Baik. Apa sudah jelas, Miss Tiara yang bertanya? Ya, saya lanjutkan nih masih terkait dengan titah, Ya. kan terkait dengan memegang tangannya dari atas, begitu. Selain bahwa anak akan gandul, apakah ada resiko lain yang mungkin muncul dok? Gitu. Kalau anaknya nggak ngegandul, apakah nggak apa-apa, tetap dititah? Gitu. Ya, resikonya adalah dia tidak pede, tidak percaya diri. Ya, jadi resiko lain dia tidak percaya diri. Jadi setiap dia mau berjalan pasti minta dititah, minta ada tangan orang tua. Ya, kalau nggak ada tangannya orang tua, dia mending duduk saja. Setelah berdiri dia duduk. Nah, ini problem terhadap kemandirian dia. Ya, karena selalu dilayani, minta titah, dilayani terus, dan dia nggak percaya diri, ya, takut jatuh dan lain-lain. Ya, sehingga kemungkinan dia cepat berjalan menjadi terhambat. Ya, begitu. Ya. Baik dokter. Untuk terkait titah sepertinya sudah cukup ini ya dok ya pertanyaannya. Nah, ini ada yang bertanya tentang apakah keterlambatan berjalan ini ada hubungannya dengan faktor keturunan dokter? Begitu. Ya. Jadi jangan pertama kali yang kita pikirkan adalah faktor keturunan. Ya. Faktor keturunan itu sekian atau faktor yang terakhir setelah kita cari tahu bahwa anak kita terlambat perkembangannya. Ya, ada beberapa yang terkait dengan faktor keturunan, tetapi ada yang tidak terkait dengan faktor keturunan. Ya, contohnya keterlambatan bicara. Ada yang terkait dengan faktor keturunan, tetapi kita tidak bisa langsung berpikir anak saya terlambat bicara karena faktor keturunan. Tidak boleh seperti itu, ya. Karena kalau ternyata bukan faktor keturunan, karena faktor lain kita tidak lakukan sesuatu, maka anak ini sesuai dengan berjalannya waktu golden period selesai, baru anak ini mendapat intervensi dan ini akan sangat terlambat.
Ya, demikian juga untuk motoriknya. Sebagian besar kemampuan jalan itu tidak ada kaitannya dengan aspek keturunan, ya, kemampuan motoriknya. Karena di situ yang kita nilai apakah sel-sel saraf di dalam otak itu bekerja dengan baik. Ya, sebagai contoh tadi pada saat merangkak sel saraf semua akan mensarafi otot-otot pahanya. Otot paha tentu ada kanan, kiri, samping, depan, belakang. Nah, kalau tersarafi pasti dia akan bisa merangkak. Saraf akan menggerakkan otot itu akan menahan tulang untuk menahan, maka dia akan optimal. Tetapi kalau merayap pasti ada bagian otot yang tidak bekerja. Nah, pasti caranya di situ tidak optimal. Ya. Jadi jangan pikirkan dulu faktor keturunan, kita kejar dulu, ya. Setelah kita kejar tidak ada perkembangan, kita harus konsultasikan dokter. Apakah ada hal-hal yang terkait dengan masalah di sarafnya? Baik dokter, saya lanjutkan ya dok ya untuk pertanyaannya. Ini terkait dengan posisi duduk ya dok ya. Memang saya sering dengar juga kalau untuk duduk posisi W itu posisi duduk nggak sehat begitu dok. Nah, ini apakah benar dan bagaimana cara mengkoreksinya supaya posisi duduk yang W begitu dok? Ya, jadi posisi duduk yang W memang bisa menyebabkan gangguan postur dari tulang kaki karena tulang kaki itu akan biasa pada posisinya kalau dengan posisi tertentu secara terus. Jadi supaya tidak terjadi gangguan postur itu, ya setiap anak ya kita perbaiki supaya dia tidak selalu tulangnya dengan posisi tertentu kemudian didukung oleh otot-otot dengan posisi itu akhirnya dia dalam gangguan postur. Jadi kita bisa lihat, orang tua bisa lihat, oh ini posisi duduknya salah, benerin ya sebelum terjadi keterlambatan atau adanya gangguan postur di jalan anak. Iya, iya dokter. Baik. Saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan ini bayi prematur ya dok ya. Mohon penjelasannya dokter, bagaimana dengan prematur dok? Apakah sama dengan anak yang lahirnya cukup bulan yang seusianya sama? Apakah cukup jelas dokter? Ya. Jadi bayi prematur kemampuan putus-putus ya. Halo. Halo. Iya dokter, silahkan untuk menjawab. Mohon maaf. Sampai usia 2 tahun, maka bayi prematur kemampuan perkembangannya harus kita koreksi. Ya, jadi menilai kemampuan perkembangan sesuai dengan umur koreksi. Kecuali kalau dia sudah usia 2 tahun, maka dia harus catch up, sudah bisa mengejar kemampuan anak dengan lahir yang cukup bulan. Tidak perlu kita koreksi. Ya, jadi kalau dia belum usia 2 tahun, maka kita menilainya sesuai dengan usia koreksi. Misalkan ada usia kronologisnya 12 bulan, usia koreksinya 9 bulan. Nah, anak ini mestinya kemampuan perkembangannya sesuai usia 12 bulan atau 9 bulan? Tentu sesuai dengan usia 9 bulan, ya bukan 12 bulan. Ya. Sampai selesai 2 tahunnya baru
anak ini harus sudah sesuai dengan kelompok usia kronologis yang sama. Ya. Jadi harus kita bedakan karena memang dia sebetulnya belum siap untuk lahir karena perkembangan sarafnya belum sempurna sehingga kita sesuaikan kemampuan itu sesuai dengan prematuritasnya. Ya. Ya. Ya, baik dokter. Dokter, apakah suara saya cukup jelas, dokter? Ya, cukup jelas sekarang. Oh ya, tadi putus-putus ya? Ya, Baik. sempat putus-putus. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya ya, dokter. Baik. Ini terkait dengan postur, dok. Postur ketika didudukkan begitu, dokter. Anak saya 5 bulan sudah bisa didudukkan, dok, gitu. Tetapi cenderung ke depan dan menyangga badan dengan tangannya. Nah, apakah sebaiknya itu dipaksakan, bukan apa ya, kayak didorong untuk duduk dengan postur yang baik atau bagaimana? Ataukah nanti itu bisa mempengaruhi tulang belakangnya? Dan apakah harus menunggu inisiatif sendiri, dok, begitu? Silahkan, dokter. Seperti yang sudah saya sampaikan, tanda alamiah anak untuk bisa didudukkan adalah kalau dia sudah bisa ongkong-ongkong. Ongkong-ongkong itu anak mengangkat dada dan pantatnya. Ya. Kalau dia belum bisa ongkong-ongkong, janganlah didudukkan dulu. Ya. Kenapa? Karena dia belum kuat tulang belakangnya. Pada saat dia belum kuat tulang belakangnya, beban tubuh menumpu pada satu titik di tulang belakang bagian bawah, maka tulang belakang itu yang akan terjadi gangguan. Untuk menyeimbangkan kekuatan, maka dia akan ke depan. Ya. Nah, kalau dia sudah terbiasa seperti itu, nanti jadinya glukosis. Ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dia belum ada tanda alamiah, kita lakukan latihan itu namanya pemaksaan. Tapi kalau sudah ada tanda alamiahnya, itu namanya stimulasi. Ya. Jadi kalau sudah ngongkong boleh didudukkan. Ya. Ya, baik. Terkait berjalan lagi nih ya, dok ya, dari Ibu Ade Agnesia. Dok, apakah saat mulai berjalan awal itu memang bentuk kaki anak seperti O? Begitu, dokter. Silahkan. Berjalan pertama ya. Ya. Nah, perjalanan pertama memang anak sedang menyesuaikan perkembangan ototnya, mana sih yang kuat, ya. Ada yang depan, belakang, samping. Nah, kemudian dia menyeimbangkan itu lama-lama jadi seimbang kekuatannya, baru dia akan terlihat lurus, ya. Jadi sepertinya anak ini bentuk kakinya ada yang seperti O, ada yang seperti X, ya. Tapi biasanya akan kembali saat saat anak usia 2 tahunan, di atas 2 tahun. Terlihat posturnya akan normal. Tetapi kalau tadinya normal, kemudian menjadi posturnya tidak normal, nah itu yang harus kita waspadai, ada sesuatu gangguan. Mungkin metabolik, ya, hormonal, dan lain-lain. Baik. Sudah cukup, dok? Ya, saya kira sudah cukup jelas ya itu. Ya. Jadi awalnya memang, apalagi kalau bayi baru lahir, ya, belum jalan, kadang kala orang tua takut anak kok kakinya seperti O ya. Itu hanya penyesuaian anak posisi kaki saat dia di dalam rahim. Ya. Nanti lama-lama akan lurus ya. Ya. Baik, dokter. Ini saya lanjutkan ya, dok, pertanyaannya. Ya, baik. Ada waktu sekitar 13 menit lagi. Bisa terdengar jelas, dokter? Bisa terdengar, ya. Dokter Fitri? Ya, silakan. Dok,
Dokter, apakah saat berlatih berdiri dan berjalan, bayi kadang-kadang terjatuh dengan posisi duduk? Kalau memang iya, bahayakah, Dok? Ya, jadi pada saat dia sudah kuat, ya tadi kembali ke posisi duduk berdiri ya, tentu pada saat dia akan terjatuh, dia akan menahan dengan tungkainya, karena tungkainya sudah kuat. Ya. Nah, kalau dia belum kuat, sering terjadi seperti ini. Ya. Selama posisi jatuhnya tidak terlalu kuat, saya kira tidak ada masalah. Tetapi kalau posisi jatuhnya dari misalkan didorong ya dari atau dari atas ada yang membebani anak ini menjadi jatuh, ya, artinya dia jatuh tertumpu dengan beban yang tidak sesuai dengan beban tubuhnya sendiri, ada tambahan. Nah ini yang tentu akan menjadikan dampak pada tulang belakangnya anak. Ya, tetapi kalau dia jatuh sendiri, tidak terlalu keras, tidak dari lari, kemudian jatuh yang berlebihan, saya kira tidak ada masalah. Ya, anak keseimbangan tubuhnya itu sangat proporsional kok. Ya, apabila dia sudah bisa berdiri, kemudian dia jatuh dalam posisi yang sebetulnya dia sudah bisa keseimbangannya baik, maka dia akan ada usaha untuk memperlambat jatuhnya dulu. Ya. Ini suatu Baik, hal yang Dokter. sudah fisiologis sebetulnya. Iya. Baik, Dokter. Pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Ya, silakan. Apakah ada alat bantu jalan seperti strap walking asistensi itu aman? Nah, karena anak saya itu cenderung lebih suka dititah begitu, Dok. Ini kata Ibu Dini Mutia. Ya, anak cenderung suka dititah karena lebih gampang dia mencapai sesuatunya, bergeraknya. Ya. Karena dengan beban yang ringan, sebagian beban tubuhnya akan digandulkan ke orang tuanya ya, maka dia akan lebih enak, sehingga dia lebih menyenangkan kalau dititah itu, ingin kemana-mana ya. Tetapi itu bukan cara stimulasi yang baik, karena akan justru memperlambat kesempatan dia untuk belajar jalan. Ya, alat apapun bisa kita pakai selama aman, ya, kemudian aman, tidak menyebabkan masalah, ya, misalkan kayak tadi kecelakaan, kita gunakan tidak ada masalah, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip stimulasi berjalan. Tanpa alat pun juga bisa. Oh, iya. Tidak perlu alat bantu. Ya, baik, Dokter. Ini di 9 menit terakhir, pertanyaan selanjutnya, Dokter. Dok, kalau Ya. kaki anak yang sebelah kanan kalau berdiri itu agak kayak oleng begitu, Dok, oleng ke sebelah kanan, itu apakah normal begitu, Dokter? Bagaimana cara, silahkan Dokter Fitri. Apakah Oleng cukup ya? jelas pertanyaan saya? Ya, oleng ke sebelah kanan begitu katanya kakinya, Dok. Saya lagi bayangin ini, Kalau kaki yang oleng itu berdiri. seperti apa? Kalau berdiri, kalau jalan nggak ada masalah ya? Bu Andari Intan Muslimah mungkin bisa meresponnya. Kalau berdiri dia oleng. Apakah normal? Gitu, Dok. Kalau berdiri oleng itu berarti kekuatannya tidak sama antara kanan sama kiri. Nah, kalau kekuatannya tidak sama, ada dua hal di situ. Ya. Apakah panjangnya sama antara kanan dan kiri? Ini kata Ibu Andari,
kakinya itu sama panjangnya dokter, tapi menghadap ke kanan, jadi cenderung menghadap ke kanan, begitu dok. Oh, menghadap ke kanan, ya. Kita lihat kaki adik, telapak kakinya itu flat atau datar atau tidak. Karena anak dengan kaki yang datar itu bisa mempengaruhi juga posisi telapak kakinya. Nah, anak-anak dengan telapak kaki yang datar seringkali pada saat berlari dia sering jatuh. Nah, ini harus kita curigai bahwa anak ini mempunyai telapak kaki yang datar. Ya, jadi dilihat coba telapak kaki adik. Telapak kaki yang datar seperti apa bisa dilihat di IG saya. Di situ ada saya upload konten mengenai telapak kaki datar. Ya. Ya, baik, nanti Bu Andari Intan silahkan cek Instagramnya Dr. Fitri ya untuk informasi lebih jauhnya begitu. Oke, 7 menit terakhir dokter, ini untuk yang berjalan sudah mulai agak berkurang pertanyaannya dok. Saya ini ya bacakan pertanyaannya itu terkait dengan duduk ya dok ya. Ya, baik. Sebentar. Nah, dokter, sebentar. Ya, tadi sudah. Bu Ika Setiawati, anak saya 2,5 bulan. Ini suka digendong dengan posisi duduk ke depan, tetapi badannya terkunci oleh tangan saya agar tidak miring ke kiri atau ke kanan. Begitu itu apakah boleh caranya dok? Usia 9 bulan ya? 2,5 bulan dok. 2,5 bulan. Sorry. Terlalu dini sepertinya dok ya. Ya, 2,5 bulan kalau kita gendong nggak apa-apa. Ya. Cuman jangan didudukkan, ya nggak boleh. Karena kalau kita menggendongnya seperti ini, beban tubuhnya adik di tangan kita. Ya, tidak ada masalah. Jadi beban tubuhnya bukan di tulang belakang bagian bawah. Ya, berbeda kalau didudukkan. Didudukkan beban tubuhnya di belakang tulang belakang bagian bawah. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau mau menggendong seperti ini, silahkan. Ya, nggak ada masalah. Karena beban tubuh adik kita bantu dengan tangan kita. Pasti tangan kita lebih kemeng deh kalau gendong seperti itu. Ya. Ya. Baik dokter, saya lanjutkan di 5 menit terakhir. Ini pertanyaan dari Ibu Mia Mulyani. Anak saya mau 9 bulan dokter, dan sudah bisa jongkok lalu berdiri di meja. Apakah sudah dibolehkan untuk merangkak sambil naik tangga? Halo, maaf terputus. Oh, mohon maaf ya. Apakah sekarang jelas dokter? Ini koneksi saya sepertinya dok. Di sini sangat mendung ya. Sudah jelas dokter? Maaf, masih terputus tadi? Masih terputus ya dok ya? Ya, sekarang. Sudah jelas? Ya. Ya, baik. Ini pertanyaannya begini dokter. Anak saya mau 9 bulan. Dan sudah bisa jongkok lalu berdiri di meja. Apakah sudah boleh untuk merangkak sambil naik tangga? Adakah dampak baik dari belajar merangkak jalan ke tangga? Begitu dokter. Ya. Pada saat latihan merangkak, itu sepenuhnya anak keseimbangannya masih belum benar-benar bagus ya. Jadi kalau melatih merangkak jangan di tangga. Ya. Nanti kalau dia sudah bisa jalan, ya, keseimbangannya sudah bagus, maka boleh pada saat dia mau naik tangga posisinya seperti merangkak, tapi sebetulnya dia sudah lewat merangkaknya. Nah, jadi kuatkan merangkak anak dengan latihan di permukaan yang datar terlebih dahulu ya supaya kekuatan otot-ototnya lebih optimal, keseimbangannya,
koordinasinya akan lebih baik dulu, baru silakan kalau mau belajar atau ngajarin naik tangga. Mestinya naik tangga pada saat dia sudah bisa berjalan. Ya. Baik dokter, sepertinya ini akan menjadi pertanyaan terakhir dokter. Ini 3 menit terakhir ya. Begini dokter, apakah bahaya memberikan stimulasi bayi di bawah 1 bulan ditengkurapkan, tetapi lamanya bertahap begitu, lama tengkurapnya itu bertahap begitu dokter? Ya. Karena saya ini Ibu siapa ini? Ibu Irma Wayuningsih. Karena saya melakukan itu kepada anak kedua saya dokter begitu. Ya, itu bukan stimulasi yang bahaya, justru itu stimulasi yang bagus. Itu dari sejak lahir, anak juga sudah kita bisa stimulasikan tengkurap dengan inisiasi menyusu dini. Ya, jadi tummy time, menengkurapkan anak sambil ngajak bermain itu sebetulnya bisa dilakukan sejak dini. Sejak dininya kapan? Begitu lahir bisa kita lakukan, ya. Tidak membahayakan, yang membahayakan itu waktu tidur dalam posisi tengkurap. Ya. Dari penelitian awal, menguntungkan memang untuk perkembangan, tetapi membahayakan untuk kehidupannya. Ya. Beberapa ada yang sudden infant death karena tidur dalam posisi tengkurap. Ya. Nah, tetapi dalam simulasi itu bagus sekali. Ya. Artinya ibu sudah tidak takut untuk melakukan simulasi pada anak. Ya, lakukan secara bertahap, sesering mungkin. Ya, tidak cukup 8 kali, boleh lebih dari 8 kali. Nah, itu malah justru stimulasi yang positif. Ya, bukan. Nah, targetnya nanti, begitu kita sering tengkurapkan, di usia-usia awal, 3 bulan pasti sudah bisa tengkurap sendiri. Ya, karena sebulan nanti anak akan mengangkat kepala 45 derajat. Kalau sering tengkurapin lagi, ngangkat kepalanya jadi 90 derajat. Sering tengkurapin lagi, dadanya terangkat, tangannya lurus, ya. Akan lebih cepat untuk diawali dengan stimulasi tengkurap. Ya. Baik dokter, saya kira cukup dok, ini sudah pukul 21, ya alhamdulillah. Untuk sesi tanya jawabnya saya kira cukup. Nah, tidak terasa ya dok ya, sudah berada di penghujung acara. Pertanyaannya luar biasa semua. Sangat seru sekali ya pertanyaan dan diskusi pada webinar kali ini. Nah, sebelum webinar malam ini saya tutup, dokter, saya persilahkan Dokter Fitri untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai motivasi pada tiap orang tua untuk tidak lelah dalam memberikan stimulasi-stimulasi bagi perkembangan anak, terutama di era pandemik seperti ini, dokter. Karena kan orang tua pastinya agak kesulitan ya, dok ya, untuk mendatangi tenaga profesional secara langsung. Ya, begitu, dokter, silahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Mendet. Yang saya hormati, ini dari Kidokyo ya. Saya sendiri masih belum tahu ini arti kenapa Kidokyo ini. Nah, bisa dikasih informasi Mbak, biar lebih akrab lagi ini, Kidokyo itu. Sebelum saya kasih terakhir saya bicara. Ini awalnya untuk Kidokyo ini ya dok ya, berdiri karena kami ya sebagai orang tua kok sejak pandemi kok sudah mulai sangat kesulitan untuk berkomunikasi dengan dokter maupun health professionals lainnya begitu. Jadi Kidokyo ini semacam memfasilitasi jembatan antara para orang tua dengan health professionals begitu, dokter. Ya. Oke, luar biasa ya. Selamat ya untuk Kidokyo-nya. Ya, moga-moga nanti akan berkembang terus. Ya, yang perlu saya ingatkan di sini untuk para parent, orang tua, mom and dad, bahwa tugas utama orang tua adalah mendampingi anak belajar. Ya, mendampingi, bukan melayani dan bukan memaksa. Nah, kunci dari keberhasilan ini adalah bagaimana orang tua mensupport, ya, tidak takut tetapi hati-hati. Dengan orang tua memahami perkembangan anak itu harus secara berurutan, diharapkan anak akan tercapai kemampuan
perkembangannya secara optimal. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak memahami kemudian melakukan stimulasi yang salah atau terjadi overstimulasi, maka yang terjadi bukan cepatnya perkembangan anak kita, tetapi malah perkembangan anak kita yang terlambat atau ada gangguan. Nah, salah satu upaya memang mencari informasi. Nah, cari informasi yang jelas dan bagaimana cara menyikapi di era pandemi ini, tugas, sekali lagi, tugas orang tualah yang harus bertanggung jawab menstimulasi putra-putrinya, bukan orang lain. Informasi bisa kita dapatkan dari orang lain, tenaga profesional, dan tenaga kesehatan yang lain, tetapi tetap yang melakukan adalah orang tua. Ya. Sehingga kemauan orang tua adalah kunci keberhasilan anak-anak kita untuk optimal pertumbuhan dan perkembangannya. Ya, tidak ada gunanya kalau apa yang misalkan saya sarankan tidak dilakukan oleh orang tua, maka perkembangan anak kita juga tidak akan optimal. Nah, begitu anak kita berhasil atau anak ayah bunda, ya, mama and dad berhasil optimal, disitulah peran orang tua yang luar biasa. Ya, bukan orang lain yang luar biasa, bukan siapa-siapa, tetapi yang membuat keberhasilan ini adalah orang tuanya sendiri. Ya, saya kira itu Mbak Mustika yang bisa kita sampaikan, dan sekali lagi mari kita bersama-sama membuat generasi yang akan datang generasi yang lebih pintar, lebih optimal dibanding generasi kita, karena kita juga sudah tadi di awal memahami bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi kita yang lemah. Ya. Itu saja Mbak Mustika, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah sekali. Terima kasih banyak Dr. Fitri untuk motivasinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan malam hari ini dari Dr. Fitri bermanfaat, terutama dalam menemani tumbuh kembang anak-anak kita di rumah ya, Moms and Dad. Dan mudah-mudahan apa yang Dr. Fitri sampaikan menjadi amal jariyah bagi Dr. Fitri dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Dan terakhir, semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam menuntut ilmu ya. Baik, selanjutnya mari kita tutup webinar ini dengan membaca doa kafaratul majelis atau penutup majelis. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya bersama Kido Kiolen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Fitri dan Moms and Dad semuanya.